Nah, bayangkan kita baru saja memasuki tahun 2025. Dan akhirnya, kabar yang paling dinantikan oleh jutaan pensiunan resmi diumumkan. Menteri Keuangan bersama pihak Taspen mengonfirmasi bahwa akan ada kenaikan gaji pensiunan sebesar 16%. Bagi para pensiunan PNS, TNI, Polri, dan keluarga mereka, berita ini tentu bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan sebuah kepastian yang membawa napas lega di tengah meningkatnya biaya hidup sehari-hari. Namun, seperti biasa, pertanyaan pun bermunculan. Apakah kenaikan ini benar-benar berlaku? Bagaimana mekanisme pencairannya? Apakah akan langsung terasa di pembayaran bulanan, atau dicairkan secara bertahap sesuai jadwal pemerintah? Semua pertanyaan itu wajar, apalagi setelah beberapa bulan terakhir masyarakat dibombardir dengan berbagai kabar simpang siur di media sosial, grup WhatsApp, bahkan obrolan santai di warung kopi. Kini, semua teka-teki itu akhirnya terjawab. Pemerintah melalui Taspen menegaskan bahwa kenaikan 16% ini adalah kebijakan resmi yang sudah disahkan dan masuk dalam APBN 2025. Dengan begitu, ini bukan lagi sekadar wacana atau janji politik, melainkan keputusan nyata dengan dasar hukum yang jelas. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga daya beli para pensiunan agar tetap mampu hidup layak meskipun harga kebutuhan pokok, biaya kesehatan, dan pengeluaran rumah tangga terus meningkat dari tahun ke tahun. Bagi banyak pensiunan, tambahan 16% ini bukan sekadar angka. Setiap rupiah memiliki arti penting. Bisa menjadi bantuan biaya sekolah cucu, pengobatan rutin, perawatan kesehatan, atau sekadar tambahan tabungan darurat di masa tua. Karena itu, keputusan ini membawa rasa lega dan optimisme baru bagi para purna bakti di seluruh Indonesia. Namun tentu saja, penting untuk memahami detail teknisnya. Kapan tepatnya kenaikan ini mulai berlaku? Bagaimana perhitungan dan penyalurannya? Siapa saja yang berhak menikmatinya? Semua hal ini harus dipahami agar tidak menimbulkan salah persepsi di masyarakat. Kalau kita perhatikan lebih dalam, kenaikan gaji pensiunan sebesar 16% di tahun 2025 bukan keputusan yang muncul tiba-tiba. Di baliknya ada proses panjang yang melibatkan kajian mendalam tentang kondisi ekonomi nasional dan global, proyeksi keuangan negara, hingga simulasi dampak sosial terhadap para penerima pensiun. Pemerintah tentu tidak bisa menetapkan angka sembarangan, apalagi menyangkut pos anggaran sebesar dana pensiun yang melibatkan jutaan penerima di seluruh Indonesia. Karena itu, ketika Menteri Keuangan akhirnya berdiri bersama pihak Taspen untuk memastikan bahwa kenaikan ini sah dan siap dijalankan, kita tahu bahwa keputusan ini telah melewati berbagai tahap penghitungan dan pembahasan matang. Kenaikan 16% ini juga merupakan bentuk tanggapan nyata terhadap tantangan ekonomi yang dirasakan para pensiunan beberapa tahun terakhir. Harga kebutuhan pokok terus naik, tarif listrik bertambah, ongkos transportasi meningkat, sementara biaya kesehatan, mulai dari obat-obatan hingga rawat inap, semakin tinggi. Dalam situasi seperti ini, jumlah pensiun bulanan seringkali terasa tidak cukup untuk menutup seluruh kebutuhan. Itulah sebabnya setiap kali muncul kabar tentang kenaikan gaji pensiun, antusiasme masyarakat langsung tinggi. Meski begitu, sebagian tetap skeptis, takut kalau-kalau kabar itu hanyalah janji yang tak terwujud. Nah, kali ini berbeda. Pemerintah tidak hanya memberi janji, tapi juga sudah menyiapkan dan mengalokasikan anggaran resmi dalam APBN. Artinya, hak ini sudah dijamin oleh negara. Namun tentu masih banyak hal menarik yang perlu diperjelas. Seperti kapan kenaikan 16% ini mulai berlaku. Apakah dimulai sejak Januari 2025 sehingga para pensiunan langsung merasakannya di awal tahun? Ataukah baru efektif pertengahan tahun setelah seluruh mekanisme anggaran rampung? Pertanyaan ini penting karena banyak keluarga pensiunan sudah menata ulang perencanaan keuangan mereka berdasarkan informasi ini. Bayangkan saja, bagi seorang pensiunan yang setiap bulan harus membeli obat untuk penyakit jantung atau diabetes, tambahan 16% dari penghasilan bulanan bisa berarti perbedaan besar antara kekhawatiran dan ketenangan. Kebijakan ini bukan hanya tentang uang, tetapi tentang rasa dihargai dan dijaga oleh negara. Dan dengan adanya kepastian resmi dari pemerintah, tahun 2025 akan menjadi momen yang membawa harapan baru dan semangat hidup bagi jutaan pensiunan di seluruh Indonesia. Di sisi lain, banyak juga yang bertanya-tanya bagaimana sebenarnya cara menghitung kenaikan 16% ini.
Apakah semua pensiunan akan mendapatkan kenaikan dengan persentase yang sama, atau justru berbeda tergantung golongan, masa kerja, serta status pensiun, baik itu pensiun reguler, dini, maupun pensiun janda atau duda? Pertanyaan ini sangat wajar, karena sistem pensiun di Indonesia memang kompleks dan berlapis. Setiap kategori pensiunan memiliki dasar perhitungan yang sedikit berbeda. Misalnya, pensiun karena usia, pensiun dini, atau penerima pensiun ahli waris, semuanya memiliki formula tersendiri. Oleh karena itu, masyarakat berhak tahu secara detail agar tidak muncul kebingungan atau kesalahpahaman. Disinilah peran Taspen menjadi sangat penting. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana pensiun ASN dan pegawai BUMN, Taspen harus memastikan bahwa semua informasi tersampaikan dengan jelas dan transparan. Apalagi di era digital seperti sekarang, akses informasi menjadi hak publik yang tidak bisa diabaikan. Taspen kini didorong untuk lebih terbuka dan mudah dijangkau, baik melalui aplikasi resmi, situs web, maupun layanan langsung di kantor cabang. Sebagian pensiunan memang masih lebih nyaman datang langsung untuk bertanya, membawa dokumen, dan berbicara tatap muka. Namun, bagi generasi yang lebih terbiasa dengan teknologi, layanan digital menjadi solusi cepat untuk memantau status pembayaran atau memperbarui data. Dengan demikian, kebijakan kenaikan 16% ini juga menjadi ujian bagi kesiapan Taspen dalam memberikan pelayanan yang setara bagi semua kalangan pensiunan, baik yang melek teknologi maupun yang masih mengandalkan cara konvensional. Kalau kita tarik ke belakang, sebenarnya wacana kenaikan gaji pensiunan bukan hal baru. Setiap kali pemerintah menaikkan gaji ASN aktif, pertanyaan serupa selalu muncul. Bagaimana dengan para pensiunan? Bukankah mereka juga pernah mengabdi puluhan tahun untuk negara? Pertanyaan ini sangat masuk akal, karena kebutuhan hidup pensiunan tidak kalah besar dibandingkan pegawai aktif. Bedanya, ASN aktif masih memiliki peluang untuk menambah penghasilan lewat tunjangan kinerja atau promosi jabatan. Sementara itu, pensiunan hanya bergantung pada gaji pensiun tetap yang kadang tidak cukup untuk menutupi semua kebutuhan. Karena itu, ketika akhirnya pemerintah menetapkan kenaikan signifikan sebesar 16%, keputusan ini menjadi tanda nyata bahwa negara mulai memberi perhatian lebih serius terhadap kesejahteraan para purna bakti. Tentu saja, angka 16% ini memunculkan beragam tanggapan. Ada yang melihatnya sebagai langkah besar dan patut disyukuri, karena kenaikan sebesar itu jarang terjadi dan bisa membantu meringankan beban hidup. Tapi ada juga yang merasa bahwa meskipun naik, nilainya masih belum sebanding dengan kebutuhan di lapangan. Bayangkan, harga beras kini sudah di atas Rp15.000 per kilogram, tarif listrik naik, biaya transportasi melonjak, dan harga obat generik pun ikut mahal. Dalam situasi seperti ini, kenaikan 16% mungkin hanya cukup untuk menutup sebagian kecil dari kenaikan biaya hidup. Namun, jika kita melihat dari perspektif fiskal nasional, langkah ini sudah sangat positif. Pemerintah tetap berani menaikkan gaji pensiunan di tengah tantangan defisit anggaran, tekanan ekonomi global, dan kebutuhan pembangunan infrastruktur. Artinya, negara tetap berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Lebih jauh lagi, kebijakan ini juga menimbulkan harapan baru di kalangan pensiunan. Banyak yang berharap setelah kenaikan 2025 ini, akan ada evaluasi berkala setiap tahun. Sebab, kalau penyesuaian hanya dilakukan sesekali, tentu sulit bagi pensiunan untuk mengimbangi kenaikan inflasi yang terjadi setiap tahun. Pemerintah sebetulnya bisa mempertimbangkan penerapan skema penyesuaian otomatis berbasis inflasi, atau yang dikenal di banyak negara sebagai indexation system. Dalam sistem ini, setiap kali inflasi melebihi angka tertentu, gaji pensiun otomatis disesuaikan agar nilai real penghasilan tidak menurun. Beberapa negara maju sudah lama menerapkan kebijakan ini, dan hasilnya terbukti efektif menjaga daya beli pensiunan. Skema semacam ini bukan hanya memberi rasa aman finansial, tetapi juga menunjukkan komitmen negara dalam menjaga martabat warganya yang sudah tidak lagi bekerja. Di Indonesia, wacana ini memang sudah beberapa kali dibahas, tetapi belum pernah benar-benar diterapkan. Namun, kenaikan 16% di tahun 2025 ini bisa menjadi pintu masuk menuju reformasi sistem pensiun yang lebih modern dan berkelanjutan. Selain aspek ekonomi, kebijakan ini juga membawa dampak psikologis yang besar. Bagi para pensiunan,
merasa dihargai setelah puluhan tahun bekerja adalah hal yang tak ternilai. Penghargaan bukan hanya berupa upacara atau piagam, tetapi dalam bentuk nyata, kepastian finansial dan perhatian negara. Banyak pensiunan yang mengaku setelah mereka tidak lagi aktif bekerja, sering merasa dilupakan, seolah pengabdian panjang mereka tidak lagi relevan. Karena itu, kenaikan gaji pensiunan sekecil apapun menjadi simbol bahwa negara masih peduli, bahwa jasa mereka tidak hilang begitu saja. Lebih jauh, kebijakan ini juga memberikan dampak sosial yang luas. Dengan meningkatnya pendapatan pensiunan, konsumsi rumah tangga di berbagai daerah ikut terdorong. Perputaran uang meningkat, pasar lokal bergairah, dan ekonomi masyarakat bawah ikut bergerak. Jadi, meskipun kenaikan 16% ini belum sempurna menjawab semua tantangan ekonomi, ia tetap menjadi langkah penting dan bermakna. Langkah yang menunjukkan bahwa pemerintah mulai menata ulang sistem pensiun dengan lebih realistis, adil, dan manusiawi. Sebuah fondasi menuju masa depan di mana pensiunan Indonesia benar-benar bisa menikmati hidup dengan tenang dan bermartabat. Tambahan penghasilan bagi para pensiunan memang tidak berhenti di rekening pribadi. Uang itu langsung berputar kembali ke perekonomian lokal. Dana pensiun yang meningkat biasanya digunakan untuk belanja di warung, membayar biaya kesehatan, membantu pendidikan cucu, atau bahkan menopang anak-anak yang masih membangun keluarga. Dengan kata lain, kenaikan gaji pensiun bukan hanya memberi manfaat pribadi, tetapi juga menghidupkan roda ekonomi di tingkat rumah tangga dan komunitas. Namun, di balik kabar baik ini, tentu masih ada tantangan besar yang harus dihadapi. Salah satunya adalah urusan birokrasi pencairan. Tak sedikit pensiunan atau ahli waris yang mengalami kesulitan dalam mengurus haknya karena tumpang tindih administrasi atau lemahnya koordinasi antar instansi. Harapan banyak pihak dengan kebijakan resmi yang sudah berjalan, Taspen dan pemerintah daerah bisa lebih sigap menyederhanakan proses, sehingga para pensiunan tidak harus bolak-balik hanya untuk mengurus satu berkas kecil. Perlu diingat, banyak dari mereka sudah lanjut usia, fisiknya tak sekuat dulu, dan kesehatan pun sering menurun. Jadi prosedur panjang dan berbelit seharusnya menjadi masa lalu. Pemerintah harus benar-benar menghadirkan sistem yang ramah bagi para pensiunan, bukan sistem yang membuat mereka kelelahan hanya untuk mendapatkan haknya sendiri. Selain itu, ada juga tantangan dari sisi keuangan negara. Mengalokasikan kenaikan sebesar 16% untuk jutaan pensiunan tentu memerlukan dana yang sangat besar. Pemerintah harus memastikan agar anggaran tersebut tidak mengganggu pos penting lain seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Karena itu, transparansi menjadi hal yang mutlak. Masyarakat berhak tahu dari mana dana ini berasal, bagaimana penggunaannya, dan apakah kebijakan ini bisa dijaga keberlanjutannya di tahun-tahun mendatang. Bagi para pensiunan, bukan hanya sekali naik yang penting, tetapi kepastian bahwa pensiun mereka aman hingga akhir hayat. Inilah esensi dari kebijakan pensiun yang berkeadilan, bukan sekadar angka, tapi juga rasa aman. Kalau kita lihat dari sisi keluarga, kabar kenaikan ini sering menjadi topik hangat di rumah-rumah pensiunan. Banyak anak yang merasa lega karena orang tua mereka kini memiliki tambahan penghasilan, sehingga beban keuangan keluarga sedikit berkurang. Ada juga cucu-cucu yang bahagia karena kakek neneknya bisa membantu biaya sekolah atau kebutuhan kecil sehari-hari. Situasi seperti ini memperlihatkan betapa besar peran dana pensiun dalam menopang kehidupan lintas generasi di Indonesia. Maka, setiap kebijakan tentang pensiun sebenarnya bukan hanya urusan angka di neraca negara, tetapi juga soal menjaga keharmonisan dan keberlangsungan keluarga. Dari sisi teknis, tentu banyak yang ingin tahu. Apakah kenaikan 16% ini akan langsung diterima penuh pada bulan pertama, atau menggunakan sistem rapel seperti sebelumnya? Pertanyaan ini penting karena dalam praktik kebijakan sebelumnya, pemerintah sering menggunakan mekanisme rapel saat penyesuaian gaji atau pensiun dilakukan. Sebagai contoh, jika kenaikan berlaku mulai Januari namun baru terrealisasi pada Maret atau April, maka pensiunan akan menerima akumulasi selisih gaji dari bulan-bulan sebelumnya. Sistem inilah yang disebut rapel, dan biasanya menjadi momen yang sangat dinantikan karena jumlahnya bisa cukup besar. Banyak pensiunan menggunakan dana rapel untuk renovasi rumah, membayar biaya pengobatan, membantu acara keluarga, atau menutup utang kecil yang sempat tertunda. Kabar baiknya, Menteri Keuangan yang baru telah menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk mempercepat proses pencairan agar para pensiunan tidak perlu menunggu terlalu lama.
Pemerintah memahami bahwa banyak pensiunan mengandalkan pembayaran bulanan untuk memenuhi kebutuhan pokok, sehingga keterlambatan pencairan bisa menimbulkan keresahan. Salah satu prioritas utama dari kebijakan kenaikan ini adalah memastikan jadwal pembayaran tetap konsisten, tanpa penundaan, dan tambahan 16% bisa segera dirasakan. Komunikasi yang jelas dari pemerintah menjadi kunci agar tidak muncul lagi kabar simpang siur yang membuat para pensiunan bingung atau khawatir kehilangan haknya. Dari sisi fiskal, kebijakan menaikkan gaji pensiun sebesar ini jelas bukan langkah kecil. Pemerintah harus menyiapkan anggaran hingga triliunan rupiah, dan publik pun berhak tahu dari mana sumber dana ini berasal. Berdasarkan penjelasan resmi, alokasi kenaikan pensiun ini sudah masuk ke dalam APBN 2025. Dengan sumber pendanaan yang berasal dari pajak, penerimaan non-pajak, serta pinjaman dalam negeri yang sah. Artinya, kebijakan ini bukan keputusan mendadak, tetapi hasil perencanaan fiskal yang sudah disusun matang jauh-jauh hari. Walau begitu, tetap menjadi tantangan ke depan bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas fiskal di tengah kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Dalam konteks ini, peran Menteri Keuangan baru menjadi sangat penting. Setiap pergantian menteri membawa gaya dan pendekatan berbeda, dan menteri baru harus mampu menyeimbangkan antara janji politik, kebutuhan sosial, dan keterbatasan fiskal negara. Kebijakan menaikkan pensiun ini juga menjadi simbol arah kebijakan yang inklusif, bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan besar atau proyek jangka panjang, tetapi juga memberikan perhatian serius kepada kelompok rentan yang jumlahnya sangat besar. Jangan lupa, jumlah pensiunan PNS, TNI, dan Polri di Indonesia mencapai jutaan orang, tersebar dari kota besar hingga pelosok desa. Menyentuh kehidupan mereka berarti menyentuh jutaan keluarga Indonesia. Karena bagi banyak rumah tangga, penghasilan pensiun masih menjadi tulang punggung ekonomi lintas generasi. Kalau kita mendengar cerita langsung di lapangan, kisah para pensiunan sangat beragam. Ada yang menggunakan dana pensiun untuk kebutuhan harian, ada yang memakainya untuk biaya berobat, ada pula yang membantu anak cucu mereka yang masih berjuang secara ekonomi. Bahkan, tidak sedikit cucu yang bisa bersekolah hingga perguruan tinggi berkat bantuan dana pensiun kakek atau neneknya. Jadi, meski bagi sebagian orang angka 16% tampak kecil, dalam kenyataan sehari-hari tambahan itu bisa menjadi pembeda antara cukup dan kekurangan. Kebijakan ini pada akhirnya bukan hanya tentang nominal, melainkan tentang penghargaan dan keberpihakan negara. Sebuah bukti bahwa di tengah segala keterbatasan, pemerintah tetap berusaha menjaga martabat dan kesejahteraan mereka yang telah lama mengabdi. Dan bagi para pensiunan di seluruh Indonesia, kenaikan 16% ini bukan hanya angka, melainkan pesan kuat bahwa pengabdian mereka masih diingat, dihargai, dan dijaga. Ya.